Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Pada One Piece Chapter 1078 diperlihatkan jika armada kapal perang angkatan laut saat ini sedang menuju ke Pulau Egghead dengan tujuan untuk menghabisi Dr. Vegapunk. Tak tanggung-tanggung, salah satu Gorosei turun tangan langsung untuk memuluskan rencana mereka. Hal ini terjadi karena Gorosei ingin mencegah Vegapunk memberikan perlawanan saat dia digerebek oleh anggota Sea-Beast Zero dan Angkatan Laut nantinya. Pasalnya Dr. Vegapunk memiliki Seraphim yang bahkan membuat Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku kesulitan melawannya. Dan Gorosei yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada Dr. Vegapunk dapat mencegah sang manusia paling jenius itu memanfaatkan Seraphim untuk melakukan perlawanan balik. Tak hanya sosok-sosok membagongkan dari pemerintah dunia dan angkatan laut saja yang saat ini sedang menuju ke Pulau Egghead. Namun, armada besar dari kapal perang milik angkatan laut sedang berlayar ke Pulau Egghead, di mana pada One Piece Chapter 1076 dikatakan jika terdapat lebih dari 100 kapal perang dari berbagai pangkalan angkatan laut untuk membantu Kizaru menggempur Pulau Egghead. Dan hal tersebut dikonfirmasi oleh narator pada One Piece Chapter 1078 jika kapal yang mereka kirimkan menandakan angkatan laut sudah bersiap untuk perang besar-besaran. Nah, bagaimana bisa bajak laut topi jerami dapat mengalahkan armada besar dari angkatan laut? Terlalu plot armor jika mereka bisa lolos dari Pulau Egghead tanpa adanya bantuan sama sekali. Bahkan di Arc Wano Kuni, Luffy harus beraliansi dengan para samurai dan juga suku Ming saat mengalahkan Yonko Kaido di markas pusatnya. Peperangan besar sudah dapat dipastikan akan terjadi di Pulau Egghead. Mengingat pada One Piece Chapter 1078, narator berkata jika kondisi saat ini adalah kondisi satu hari sebelum peristiwa terkenal yang dijuluki Insiden Egghead. Dan hasil dari Insiden Egghead ini benar-benar akan memberikan guncangan yang bahkan belum pernah terjadi pada dunia One Piece sebelumnya. Apakah armada besar topi jerami akan ikut nimbrung di Insiden Egghead kali ini? Banyak nakama Opler yang berkata jika Straw Hat Grand Fleet tidak berguna karena mereka tak datang membantu Luffy saat perang besar melawan Kaido di Wano Kuni. Namun bukan Oda Sensei namanya jika tidak menyimpan udang di balik bakwan. Kalian akan terkejut jika membaca kembali One Piece Chapter 800 ketika armada besar bajak laut topi jerami resmi dibentuk. Jika kalian baca lagi dengan seksama, terdapat kalimat dari narator yang benang merahnya terhubung dengan insiden di Pulau Egghead. Inilah yang dikatakan oleh narator pada One Piece Chapter 800. 7 prajurit kuat nan aneh yang melabeli diri mereka sendiri sebagai pengikut dari Luffy si topi jerami. Setelah momen ini, mereka semua akan terus bertumbuh dari segi kekuatan, sampai mereka nantinya akan menjadi bagian dari penyebab terjadinya insiden besar yang terjadi dalam sejarah. Namun pada saat ini, cerita hebat tersebut belum diketahui oleh siapapun. Nah, dari kata-kata narator tadi, sepertinya insiden besar tersebut merujuk pada insiden yang akan terjadi di Pulau Egghead, di mana melibatkan bajak laut topi jerami, dan Luffy pun saat ini seharusnya membutuhkan bantuan untuk memenangkan pertempurannya melawan angkatan laut. Saat pertama kali dibentuk, armada besar bajak laut topi jerami berjumlah 5.640 pasukan. Namun jika merujuk pada perkataan narator pada One Piece Chapter 800 yang mengatakan mereka terus bertumbuh, sudah dapat dipastikan saat mereka datang ke Pulau Egghead, jumlah mereka akan jauh lebih banyak dari saat pertama kali Straw Hat Grand Fleet dibentuk. Jika kita kembali melihat cover story dari armada besar topi jerami, di mana kita akan menyadari jika beberapa dari mereka mendapatkan penambahan anggota dan pastinya secara tidak langsung menambahkan jumlah dari total keseluruhan Straw Hat Grand Fleet. Seperti pada cover story di One Piece Chapter 868, Cavendish diperlihatkan selalu diikuti oleh kapal baik itu dari kalangan bajak laut atau bukan, yang berisikan para wanita yang tergila-gila padanya. Lalu selanjutnya ada Bartolomeo yang dengan barbarnya memaksa suatu tempat untuk berada di bawah bendera dari bajak laut topi jerami. Meskipun saking barbarnya, tanpa Bartolomeo sadari, dia telah merebut secara paksa daerah kekuasaan milik Akagami no Jeki. Coba bayangkan sudah berapa tempat yang secara paksa telah dijadikan daerah kekuasaan
dari bajak laut topi jerami oleh Bartolomeo. Selain itu, Ideo dan Bluegilly yang berhasil mendamaikan perseteruan antara suku kaki panjang dan suku tangan panjang yang telah berlangsung sejak lama. Dan bisa saja mereka semua datang untuk membantu Ideo dan Bluegilly di peperangan Egghead. Kemudian Hajrudin yang ternyata memiliki kru bajak lautnya sendiri, dan dia pun merupakan ras raksasa yang bisa saja membawa sanak saudara dan kerabatnya sesama raksasa untuk ikut nimbrung ke Pulau Egghead. Nah, kalian sudah dapat membayangkan bukan penambahan signifikan dari armada besar bajak laut topi jerami nantinya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mereka akan mengetahui jika di Pulau Egghead akan terjadi perang besar-besaran. Tidak mungkin jika mereka harus menunggu Vivekaart milik Luffy sampai hampir habis terbakar. Toh, ketika di Wano Kuni, Vivekaart Luffy seharusnya hampir habis terbakar. Namun armada besar bajak laut topi jerami tetap tidak datang ke Wano Kuni. Jawabannya adalah melalui koran lampu merah milik Morgan. Pada One Piece chapter 1074, diperlihatkan Morgan yang mengetahui pemerintah dunia yang ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi jika Luffy si topi jerami sedang berada di Pulau Egghead. Dan dengan tujuan untuk mendapatkan uang haram yang banyak dari pemerintah dunia, Morgan berencana untuk memelintir fakta yang ada. Dia ingin menuliskan berita di halaman utama korannya dengan informasi Yonko Luffy si topi jerami telah menculik Dr. Vegapunk dan membarikade dirinya di dalam Pulau Egghead sebagai bentuk perang terbuka terhadap angkatan laut. Bagaimana reaksi armada besar dari topi jerami jika membaca berita tersebut? Karena ada kata-kata perang di dalamnya. Sebagai pengikut yang baik dan rajin menabung, pastinya mereka akan segera meluncur ke Pulau Egghead dan menciptakan sejarah besar seperti yang narator katakan pada One Piece chapter 800 dan One Piece chapter 1078. Sebagai tambahan, saat ini Bellamy sedang berada di tempat yang memproduksi bendera dan Bellamy sedang menggambar bendera topi jerami. Nah, apakah Bellamy akan mendistribusikan bendera-bendera tersebut pada seluruh Straw Hat Grand Fleet? Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it out videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah video teori mengenai kedatangan dari Straw Hat Grand Fleet ke Pulau Egghead. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!